Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Sobat Info, apakah kalian pernah mendengar Bahtera Nabi Nuh? Kisah Nabi Nuh alaihissalam tercatat dalam Al-Quran, Alkitab, juga Taurat. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu sebuah gelar khusus bagi Nabi istimewa yang mempunyai ketabahan luar biasa. Dikisahkan selama berdakwah Nabi Nuh selalu dihina oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar yang menjadi penyelamat dari banjir bandang yang melenyapkan kaumnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 44, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim." Lalu, di manakah Bahtera Nabi Nuh sekarang? Simak kisah lengkap penemuan Bahtera Nabi Nuh dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan ajaran Allah kepada umat Bani Rasib yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah pada umatnya. Beliau mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan maksiat, dan berbuat kebaikan. Namun, bukannya menurut, kaum Nabi Nuh tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rasib bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang Rasul. Nabi Nuh lalu berdoa agar Allah memberi hukuman pada orang-orang kafir tersebut. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang-orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Ketika pembuatan bahtera mencapai tahap penyelesaian, Nabi Nuh alaihissalam memolesinya dengan ter dan aspal. Kemudian Allah memerintahkannya untuk memaku keempat sisinya, dan di setiap tempat ditancapkannya paku digambarkan sebuah mata. Nabi Nuh bertanya, "Wahai Tuhanku, apa kegunaannya?" Allah memberi wahyu kepadanya. Itulah nama-nama sahabat Muhammad. Mereka adalah Abdullah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahtera tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan hal itu. Perintah Allah tersebut dilaksanakan oleh Nabi Nuh, dan pembuatan bahtera pun selesai. Kemudian Allah menjadikan bahtera itu berbicara. Ia berkata dengan keras dan orang-orang mendengarkannya, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Aku adalah bahtera. Barang siapa naik ke atasku, maka dia akan selamat. Dan barang siapa menghindar dariku, dia akan binasa." Setelah bahtera berhenti dari ucapannya, Nabi Nuh berkata, "Apakah sekarang kalian beriman?" Mereka menjawab, "Hai Nuh, ini adalah karena sihirmu." Selanjutnya, Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh. "Kemarahanku kepada orang-orang yang menentangku telah memuncak." Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam mempersiapkan makanan untuk 1 bulan dan membuat tempat persediaan air tawar di bahtera. Lalu Allah menurunkan untuk Nuh manik-manik dari surga yang bercahaya seperti cahaya matahari. Dengan manik-manik itu, Nabi Nuh akan mengetahui waktu siang dan malam. Dia diperintahkan untuk membawa jasad Adam dan Hawa. Lalu dia meletakkan jasad keduanya dalam sebuah peti. Selain itu, dia diperintahkan untuk membawa Hajar Aswad, tongkat Nabi Adam yang telah diturunkan kepadanya dari surga, dan diperintahkan membawa tabut, suhuf, dan tali. Manusia yang masuk ke dalam bahtera bersamanya berjumlah 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Mereka ditempatkan di tingkat pertama. Tingkat kedua dijadikan tempat binatang liar, binatang melata, dan binatang ternak. Menurut sebuah riwayat, hewan yang terakhir masuk ke dalam bahtera adalah keledai. Ketika ia mau masuk, iblis memegang buntutnya sehingga ia susah masuk. Sebelumnya Nabi Nuh menyangka keledai enggan masuk karena kehendaknya.
Nabi Nuh berkata, "Hai Mal'un, masuklah." Keledai pun masuk diikuti oleh si iblis. Ketika Nabi Nuh melihat iblis, dia berkata, "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke bahtera ini?" Iblis menjawab, "Engkau yang telah mengizinkan aku masuk. Bukankah engkau tadi bilang, 'Hai Mal'un,' yang berarti terlaknat? Masuklah." Dan yang memiliki predikat mal'un secara mutlak tiada lain kecuali aku. Penelitian keberadaan bahtera Nabi Nuh di Turki dimulai pada tahun 1959, ketika ahli kartografi Ihan Durupnar menemukan formasi tidak teratur di pegunungan Turki yang menyerupai kapal besar. Selama 60 tahun, para ahli berteori bahwa ini adalah tempat pendaratan bahtera Nabi Nuh. Sebuah gagasan yang telah memicu perdebatan di komunitas ilmiah dan keagamaan. Kelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam Noah Ark Ministry International mengumumkan pada bulan April 2010 bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh alaihissalam yang berada di Gunung Agri atau Gunung Ararat di Turki bagian timur, yang terletak 13.000 di atas permukaan laut. Dan setelah diteliti bahwa spesimen yang mereka ambil berusia 4.800 tahun, dan hal itu sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Para peneliti yang berjumlah 15 orang ini juga memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh alaihissalam, seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Hasil laboratorium Noah Ark Ministry International Cina di Turki setelah melakukan serangkaian uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba menunjukkan bukti yang mengejutkan bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa di Indonesia. Mereka telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara dan memastikan fosil kayu jati berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Menurut penelitian, kapal itu dibuat di puncak gunung oleh Nabi Nuh alaihissalam, tak jauh dari desanya, lalu berlayar ke antah berantah saat dunia ditenggelamkan oleh banjir yang sangat besar. Berbulan-bulan kemudian, kapal Nabi Nuh alaihissalam merapat ke sebuah daratan asing. Ketika air sudah surut, maka tersibaklah bahwa mereka terdampar di sebuah puncak gunung. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.